Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas pembelajaran kita melalui daring. Marilah kita mendoakan agar COVID-19 ini segera berlalu. Baiklah, saya dari kelompok 8 dengan judul Konsep dan Aspek Hukum yang Adil bagi Perlindungan Saksi dan Korban. Saya Putri Rizky Azahra dan nantinya akan ada teman saya yang membahas tentang materi ini juga, yaitu Afridayanti Puru Ginting, Tiara Putri, Hindu Deswita Haryono, dan Faza Nazila Daulay. Pertama-tama marilah kita membahas tentang konsep hukum. Nah, Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwasannya lalu di Indonesia juga mengatur bagaimana hukum itu. Nah, tentu teman-teman sudah tahu apa itu hukum menurut dari para ahli maupun dari pakar-pakar hukum lainnya. Jadi dapat saya simpulkan atau dapat kita simpulkan bahwasannya hukum itu yang pertama, hukum itu merupakan suatu kaidah dalam pergaulan masyarakat. Lalu yang kedua, hukum itu terdiri atas perintah dan larangan. Lalu yang ketiga, hukum itu juga bersifat memaksa dan mengatur. Dan yang keempat, tujuan hukum itu untuk mencapai ketertiban, kepastian, dan keadilan. Dan yang kelima, hukum memiliki sanksi yang tegas dan bersifat fisik. Lalu kita akan membahas tentang konsep dan aspek hukum yang adil. Kita akan membahas tentang apa itu konsep hukum. Nah, jadi di sini konsep hukum ini tertuang atas 3, yaitu konsep hukum menurut Hans Kelsen, yaitu teorinya yang murni atau the pure theory of law, yaitu bebas dari elemen-elemen asing pada kedua jenis teori tradisional. Teori tersebut tidak tergantung pada pertimbangan-pertimbangan moralitas dan fakta-fakta aktual. Lalu yang kedua adalah hukum sebagai komando, yaitu menurut John Austin, bahwa dalam bukunya The Provisions of the Jurisprudence determine hukum itu harus dipahami sebagai komando. Karena semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando atau laws are command. Artinya di sini bahwasannya hukum itu bersifat perintah yang harus ditaati sesuai dengan komando yang ada. Lalu yang ketiga ada konsep hukum menurut H.L.A. Hart atau hukum menurut Hart. Hukum menurut Hart ini, konsep hukum Hart yang dituangkan dalam bukunya The Concept of Law menjelaskan bahwa pertama-tama hukum harus dipahami sebagai sistem peraturan. Dengan mendapatnya bahwasannya hukum ternyata adalah suatu sistem peraturan, maka bisa disimpulkan ada sedikit kesamaan antara konsep John Austin tadi, yaitu teori hukum yang murni yang memurnikan hukum dari anasir-anasir asing. Lalu ada itu, apa itu hukum yang adil? Nah, hukum itu menurut yang saya dapat atau menurut para pakar, bahwasanya hukum itu bersifat imparsial, yaitu diberlakukannya untuk kepada setiap warga negara tanpa kecuali. Maka dalam hal ini dikenal dengan asas hukum equality before the laws, atau artinya semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Unsur hukum ini yang merupakan unsur hukum yang berlaku untuk secara universal dan menjadi konvensi yang tak terbantahkan. Lalu adapun menurut Gustav Hertzberg, yaitu hukum harus mengandung 3 nilai identitas untuk keadilannya, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum. Dalam asas kepastian hukum ini, asas ini ditinjau menurut sudut yuridisnya. Lalu dalam asas keadilan hukum ini, asas ini juga meninjau dari sudut filosofisnya, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan ataupun di mata hukum. Lalu tadi kita sudah membahas tentang keadilan. Apa itu keadilan? Nah, keadilan ini menurut bahasa Inggris yaitu justice, dan sedangkan menurut Latinnya yaitu justitia.
Adapun artinya itu atributif, tindakan, dan orang. Orang di sini yang merupakan subjek hukum. Lalu ada dalam bahasa Indonesia keadilan itu yaitu adil, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu al-adl, yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, yaitu hukum yang tidak ada memihak, semua orang sama rata. Lalu ada ketiga yaitu penjagaan hak-hak seseorang dengan cara yang tepat. Keadilan ini memiliki sejarah yang panjang dan pemikiran yang panjang sejak zaman Yunani kuno hingga saat ini. Dimulai dari Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Stuart Mill, John Lewis, Robert Nozick, dan keadilan itu versi Indonesia sendiri. Keadilan dapat pula diartikan sebagai keutamaan moral khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu yang memiliki sifat-sifatnya. Ada 3. Yang pertama, keadilan menentukan bagaimana hubungan yang baik antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Lalu yang kedua, keadilan itu berada di tengah ekstrem. Artinya, diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan, tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, untuk mengutamakan di manakah letak keseimbangan yang tepat antara orang-orang, digunakan ukuran kesamaan yang dihitung secara asimetris dan geometris. Lalu tentang keadilan hukum, apa itu keadilan hukum? Nah, menurut Vance M. Wantu mengatakan bahwasannya adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu di tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semuanya, seseorang itu dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum atau equality before the law. Lalu, tentu, walaupun negara sudah memberikan banyak peraturan dan undang-undang mengenai keadilan hukum, bagaimana peraturan hukum dan sanksi-sanksi hukum, masih saja pada kenyataannya bahwasannya masih sering terjadi ketidakadilan hukum yang ada di negara kita. Banyak kasus yang telah terjadi di negara kita mengenai ketidakadilan hukum, baik itu untuk perlindungan saksi dan korban ataupun keadilan hukum dalam hal-hal kecil lainnya. Nanti akan dibahas oleh teman saya dalam slide selanjutnya, yaitu mengenai kasus-kasus apa saja yang menjadi ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia. Baiklah, saya Putri Rizky Azhara, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Yanti BR Ginting dengan NPM 180620365. Jadi di sini saya akan membahas mengenai keadilan hukum, yang dimana menurut Vance M. Watau, dalam mengukur sebuah keadilan, adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang apa menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Lalu ada menurut Ulpianus, yaitu memberikan setiap orang apa yang semestinya untuknya. Lalu menurut Carlson and Rawls, keadilan meliputi 2 unsur, yaitu hak dan manfaat, yang dimana meraup nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak yang dijamin oleh hukum, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi setiap individu, apa yang adil untuk menerima sebanding. Lalu, contoh ketidakadilan hukum, berita tentang nenek Asyani dari Kabupaten Situbondo yang harus menjalani proses persidangan lantaran diduga mencuri 7 batang kayu jati milik Perum Perhutani. Yang menurut nenek Asyani, kayu jati yang dipermasalahkan tersebut ditebang oleh almarhum suaminya dari lahan mereka sendiri. Dalam kasus nenek Asyani ini terdapat beberapa kejanggalan. Yaitu kayu jati yang diduga dicuri oleh nenek Asyani ini berukuran kecil yang berdiameter sekitar 10 hingga 15 cm. Sedangkan kayu jati milik perhutani yang hilang berdiameter sekitar 100 cm.
Selain itu, kasus ini dilaporkan pada Juli 2014 dan Nenek Asyani ditahan pada Desembernya 2014 dan persidangan baru dibuka 3 bulan kemudian. Dari kasus ini bisa kita menilai bahwa hukum di negara kita masih belum mampu memberikan keadilan kepada rakyat biasa yang tidak memiliki harta, posisi, dan juga status yang tinggi. Orang biasa yang melakukan pelanggaran langsung dijebloskan ke penjara, meskipun melakukan pelanggaran kecil. Sedangkan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi hingga miliaran rupiah masih dapat bebas berkeliaran di luar. Meskipun ada beberapa koruptor yang dipenjara, akan tetapi mereka masih menikmati fasilitas yang cukup mewah di dalam penjara. Bahkan lebih mewah dari orang biasa yang tinggal di luar penjara. Jadi dari kasus ketidakadilan hukum yang dilalui atau yang dialami oleh Nenek Asyani dan rakyat lainnya mencerminkan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Lalu ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dimana pada pasal 4 perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Adapun jaminan perlindungan terhadap korban pidana dapat berupa perlindungan saksi, pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebut di atas. Terima kasih, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baiklah, saya Fazan Nazila Daulay akan menjelaskan tentang konsep dan aspek hukum yang adil bagi perlindungan saksi dan korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum material, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Akan tetapi di dalam KUHAP lebih banyak diatur tentang tersangka daripada saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan atau korban tersebut dalam situasi yang rumit. Ada beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam Undang-Undang PSK ini. Salah satunya adalah mengenai masalah pemberian bantuan terhadap saksi dan korban dalam pasal 33T, pasal 36 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai tata cara pemberian bantuan. Tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan atau korban agar dapat berjalan beriringan. Akan lebih baik jika LPSK beserta saksi dan atau korban yang akan menerima bantuan tersebut membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi, atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan departemen di lingkungan pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi, atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Tiara Putri, NPM 1806200381. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan aspek hukum yang adil bagi perlindungan saksi dan korban. Di sini saya akan melanjutkan bacaan yang dibaca oleh rekan saya tadi. Terjadinya suatu tindak pidana terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pelaku dan korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pencurian, serta masih banyak lagi. Tindak pidana pencurian sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh beberapa faktor. Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Dan inilah yang akan dicoba. Harapan yang ingin ditimbulkan oleh victimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang sangat besar bagi korban terhadap korban dari suatu kejahatan. Jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Karena apabila seseorang telah menjadi korban, maka orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian material maupun kerugian secara imaterial. Tetapi sebagai korban, orang tersebut harusnya juga dapat diberikan perlindungan saksi berupa restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus kurangnya keadilan bagi perlindungan saksi dan korban. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan misalnya. Kasusnya sudah lebih dari 500 hari ini. 500 hari ini hingga kini belum terungkap. Bahkan Novel meminta agar Presiden turun tangan dalam pengusutan kasusnya. Kepala Staf Presiden Muldoko pun meminta Novel Baswedan tidak membawa-bawa kasus ini kepada Presiden Pak Jokowi. Bagi Novel, Presiden adalah sosok yang paling diharapkan untuk menuntaskan kasus yang membuat penglihatannya tak lagi sempurna. Novel pun mengaku kecewa jika Jokowi bersikap takut mengungkap kasusnya. Sekian dari yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindu Deswita Haryono ingin melanjutkan apa yang sudah teman saya sampaikan. Dalam slide selanjutnya, kemudian kasus berikutnya yang juga merambah ke istana dan viral di sosial media, yakni kasus pelecehan seksual yang menimpa Baik Nuril Ma'nun. Baik Nuril divonis melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dituduh menyebarkan rekaman pembicaraan yang mengandung unsur asusila antara dirinya dengan pelapor, sekaligus atasannya seorang kepala sekolah. Karena tuduhan tersebut, Nuril dihukum 6 bulan penjara serta denda 500 juta dalam putusan Mahkamah Agung. Baik Nuril pun merasa diperlakukan tidak adil, karena merasa dirinya adalah korban pelecehan, namun malah dijadikan tersangka pencemaran nama baik. Pelecehan itu disebutnya terjadi lebih dari sekali, dan perekaman dilakukan untuk tujuan sebagai barang bukti. Merasa tak adil, Nuril pun menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi dengan tujuan menuntut keadilan dan berharap Presiden mampu membebaskannya dari jerat hukum yang dialami. Surat yang ditulis Nuril pun viral di sosial media. Menurut pengaturannya, perlindungan saksi dan korban mengenai kasus yang menimpa Novel Baswedan dan Baik Nuril Ma'nun merupakan perwakilan yang menunjukkan kepada kita semua betapa masih lemahnya posisi dan perlindungan korban dan saksi dalam proses peradilan hak asasi manusia di Indonesia. Di zaman yang serba terbuka ini, masih banyak kasus-kasus hukum di Indonesia yang hingga kini masih terabaikan oleh penegak hukum di negeri ini. Korban dan saksi merasa terabaikan oleh penegak hukum, hingga akhirnya mereka melapor ke sosial media yang menjadi buah bibir atau viral. Kasus hukum yang tumpul terhadap kelompok yang tidak berseberangan dengan kekuasaan, tentu saja misalnya kasus hukum teranyar persoalan suap terhadap mega proyek Meikarta, yang tidak hanya menyeret petinggi konglomerat Lipro Group, juga pejabat pemerintah di Kota Bekasi. Kasus perizinan proyek Meikarta tersebut semakin menambah catatan kelam pemerintahan Jokowi. Terlebih, salah satu menterinya dalam beberapa kesempatan menyatakan Meikarta tidak bersalah dengan perizinan. Pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, disebutkan saksi dan korban memiliki hak lain perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga dan harta, memberi keterangan tanpa merasa tertekan, dan tanpa bertatap muka dengan tersangka secara bebas dari berbagai ancaman. Selain itu, korban dan saksi turut memiliki hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, dirahasiakan identitasnya, dan mendapatkan biaya transportasi. Misalnya saja, korban dari perdagangan manusia dan tindak kekerasan seksual yang merasa malu untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Mereka merasa malu bila kasus ini terbongkar dan menyebar ke masyarakat hingga menjadi aib. Sekarang, mereka yang menjadi korban dan saksi perdagangan manusia dan tindakan kekerasan seksual tidak harus merasa takut dan malu, karena undang-undang hukum negara sudah melindungi mereka. Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Abdul Haris Semendawai, jumlah pemohon saksi dan korban mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terhitung sepanjang 2018 sampai 2017, terdapat peningkatan sampai 19.901 pemohon perlindungan. Kemudian pada tahun 2018, terhitung sejak bulan Januari sampai Juni, LPSK menerima setidaknya 189 permohonan perlindungan dari kasus kekerasan seksual anak. Lalu pada rentang waktu yang sama, terdapat 59 permohonan dari kasus perdagangan manusia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menetapkan kepuasan masyarakat sebagai indikator dalam mengukur atau menilai kinerja pelayanan pada Perjanjian Kinerja LPSK tahun 2020. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 telah dilaksanakan selama 6 bulan oleh Unit Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Survei dilaksanakan terhadap 280 responden yang dilayani dalam hal pemenuhan hak saksi dan korban. Para responden yang dijadikan sampel terdiri atas berbagai kasus yang ditangani oleh LPSK, seperti korban kekerasan seksual 131 orang, korban pelanggaran HAM berat 97 orang, terorisme 30 orang, saksi tindak pidana korupsi 4 orang, penyiksaan 8 orang, dan pidana umum lainnya 10 orang. Berikut pemaparan yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.